ini disiapkan untuk menyiapkan kompetensi lulusan program studi yang tangguh untuk masa depan. Yang kedua, adanya keinginan untuk meningkatkan link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk masa depan dari para lulusan-lulusan perguruan tinggi. Yang ketiga, perlu pengembangan dan penerapan kurikulum. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Dadang, landasan untuk kampus Merdeka ini adalah harus dibinanya kerjasama antara program studi dengan pihak-pihak lain dalam rangka menunjang capaian kompetensi lulusan program studi. Dan yang keempat, perlu penyusunan kurikulum. Ini yang tadi juga sudah disinggung. Saya kira apa yang disampaikan Prof. Dadang, benang merahnya sudah ada di sini. Saya kira karena memang beberapa direktur pembelajaran kemahasiswaan ini bahannya hampir bersamaan semua. Jadi ini semua adalah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas daripada lulusan kita pada masa-masa yang akan datang. Lanjut. Tadi juga saya kemukakan landasannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang di dalam Permendikbud itu kita bisa melihat kurikulum itu harus berdasarkan kepada SNDikti. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memang sudah siapkan ini semuanya. Kemudian, perguruan tinggi wajib memberi fasilitas pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran. Yang minimal atau paling sedikit itu 4 semester dan maksimal atau paling lama itu 11 semester pembelajaran dalam prodi. Tadi juga ada singgung, 1 semester setara dengan 20 SKS. Pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi sama, kemudian paling lama 2 semester setara dengan 40 SKS prodi yang sama pada PT yang berbeda atau prodi berbeda pada PT yang berbeda, dan beban kerja di luar perguruan tinggi. Kemudian kita juga harus menyiapkan kurikulum prodi yang sudah harus berdasarkan pada standar nasional Dikti. Kemudian kita juga harus menyiapkan model konversi nilai dan bobot SKS dengan mata kuliah untuk bagaimana bisa mengaplikasikan 3 semester yang akan dilaksanakan di luar daripada prodi. Lanjut. Tadi juga sudah disinggung oleh Direktur bahwa bentuk kegiatan daripada kampus Merdeka ini ada 8. Tadi juga disinggung oleh Prof. Dadang, ada pertukaran pelajar, dan setelah juga sudah melaksanakan ini, meskipun sebelum konsep daripada kampus Merdeka ini dilaksanakan, kita sudah melaksanakan pertukaran pelajar ini. Kemudian praktek kerja, kita juga sudah melaksanakan sesungguhnya, sehingga ada magang bersertifikat yang kita lakukan terhadap beberapa mahasiswa kita. Kemudian ada asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian dan riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi proyek independen, serta yang ke-8 itu membangun desa, kegiatan KKN tematik. Dan dari 8 beberapa aktivitas ini, bagi UMSU, sebagian besar sudah dilaksanakan, meskipun konsep daripada kampus Merdeka itu baru belakangan ini kita dapatkan. Bentuk pelaksanaan sebagai rangkaian penyusunan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, maka kita sudah ada menyusun perumusan kebijakan ini untuk tingkat perguruan tinggi. Rektorat mengeluarkan kebijakan bagaimana untuk mengimplementasikan kurikulum kampus Merdeka ini. Kemudian pengembangan kurikulum, karena kita juga sudah menyiapkan kurikulum yang lama dengan konsep yang sudah dikenalkan dengan kampus Merdeka ini, kita harus menyesuaikan dengan konsep ini. Kemudian menyusun prosedur operasional baku, SOP juga harus kita siapkan. Kemudian pengembangan model kerjasama kurikulum antara program studi dengan berbagai pihak. Mohon maaf juga ini mungkin kami informasikan kepada Ketua L2 Dikti, Kepala L2 Dikti, UMSU sekarang sedang mengirimkan atau sudah mengirimkan 10 prodi yang akan ikut hibah di dalam
kerjasama kurikulum Kampus Merdeka ini. Mudah-mudahan kita berhasil di dalam 10 prodi ini, semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kita ikut sertakan di dalamnya. Jadi ini juga menjadi pembelajaran nanti, sehingga kalau itu lulus akan ada BIMTEK lebih lanjut yang akan diberikan oleh Kemdikbud dalam penyusunan kurikulum dengan Kampus Merdeka ini. Yang itu nanti akan kita salurkan kepada semua prodi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkisar 30 program studi. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hibah yang kita ajukan kepada Kemdikbud ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga akan mengadakan penyusunan panduan atau pedoman di tingkat program studi. Kemudian penyusunan prosedur operasional baku bagi mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, monitoring, evaluasi program Kampus Merdeka di luar prodi selama 3 semester. Ini bentuk kebijaksanaannya. Bentuk-bentuk dokumen yang kita perlukan untuk Kampus Merdeka ini sebagai rantaian apa yang kita sebut di awal tadi, maka kita harus menyiapkan dokumen kurikulum, kemudian CPL sesuai dengan standar nasional dikti, kemudian yang berorientasi kepada KKNI, kemudian peta kurikulum, RPS, rubrik, serta sistem penilaian pembelajaran. Kemudian kita juga harus menyiapkan prosedur konversi, ini juga dikemukakan tadi, untuk mata kuliah dan pengakuan kredit, sehingga ini nanti akan bisa mempermudah mahasiswa kita untuk melakukan kegiatannya. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen, baik MOU maupun MOE, kerjasama kurikulum antar prodi dengan mitra yang menunjang peningkatan CPL prodi. Dan kemudian kita harus menyiapkan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi terkait pengesahan kurikulum SNDikti untuk program Kampus Merdeka ini. Selanjutnya, saya kira tidak banyak. Kemudian tahapan penyusunan kurikulum yang dilakukan di UMSU ini. Yang pertama tadi adalah kita harus menyiapkan buku panduan penyusunan kurikulum terlebih dahulu. Setelah itu kita menyusun buku kurikulum. Kemudian kita menyusun buku panduan penilaian pembelajaran. Kemudian kita akan menyusun juga rubrik rencana pembelajaran semester untuk semua mata kuliah. Dan yang kelima, kita akan menyiapkan juga buku monitoring dan evaluasi. Kemudian bagaimana aplikasi tracer study. Kemudian juga kita menyiapkan e-learning. Dan ini insya Allah UMSU sudah terintegrasi dengan Spada. Karena kita sudah LMS-nya sudah terintegrasi dengan Spada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedelapan, yang juga tadi tidak disinggung oleh Prof. Dadang, aplikasinya di dalam surat keterangan pendamping ijazah. Ini semua sudah kita siapkan, bahkan untuk SKPI ini kita sudah mengeluarkan itu, khususnya bagi tamatan-tamatan angkatan 2016. Selanjutnya. Ini tahapan penyusunannya, tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh Prof. Dadang tadi. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan di dalam kesempatan ini sudah kita laksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan akan lebih disempurnakan lagi pada masa-masa yang akan datang supaya lebih baik lagi di dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk tindak lanjut daripada pertemuan kita yang hari ini, yang tetap akan dilaksanakan kerjasama dengan APDISI Sumatera Utara. Demikian wrapping pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kami persilakan Prof. Yan untuk menutup acara kita secara resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ipan. Sebelum ini kita tutup Bapak dan Ibu, mungkin kita perlu dengar dulu komitmen dari UMSU, UMA, dan Pancabudi. Apakah beliau-beliau bersedia membantu? Kita tunggu, kita beri kesempatan dulu beliau untuk menyampaikannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Prof. Dian selaku Kepala L2 Dikti. Kalau sudah Kepala L2 Dikti yang merintahkan, nggak mungkin kita menolaknya itu. Ya, kan? Jadi, terima kasih UMSU. Terima kasih UMSU. Izin Prof, dari Pancabudi pada prinsipnya siap, namun mungkin
kalau boleh dari LLDK, Prof membuat tim kerjanya yang ketiga perguruan tinggi ini. Siap. Supaya dia konkret, jadi dibuat tim kerjanya untuk melaksanakan webinar selanjutnya, diambil berapa sampel mungkin dari UMSU prodi ini, dari Unpad prodi ini, dari UMA prodi ini gitu. Jadi diharapkan dari LLDK untuk membuat tim kerja ini Prof, supaya Baik. bisa lebih konkret. Terima kasih. Baik, Pencabudi, terima kasih Pak Rektor. Ya, saya pikir ya Pak Dian, dari UMA saya kira sangat sepakat dengan kedua sebelumnya ya. Dan dengan senang hati akan membantu dan tentu saya akan mengikuti perintah dari Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang saya muliakan, terima kasih untuk Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pak WR1 dan Pak WR3. Terima kasih juga untuk Pak Isa, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi, dan terima kasih untuk Pak Dadan, Prof. Dadan Ramdan yang sudah berkomitmen dengan kita untuk membantu kita semua. Oleh sebab karena itu nanti kapan-kapan akan kita undang Bapak untuk hadir, lalu kita desain seperti apa sebetulnya yang menarik, yang membuat kita bisa lakukan ini. Dana untuk Pikon kita bisa siapkan. Nah, kemudian Pikon seperti ini juga kita bisa siapkan. Nanti Bu Paija dan kawan-kawan yang akan mendesainnya seperti apa. Tapi dana untuk Pikon ini bisa kita manfaatkan dari LLDT. Oleh sebab karena itu maka saya kira ke depan kita akan sampaikan bahwa kepada teman-teman yang lain bahwa ini kerjasama ini akan kita laksanakan, apakah dalam bentuk Pikon yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali, saya ikut saja. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di masa depan. Ini undangan akan datang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ke Universitas Medan Area dan Universitas Pembangunan Pancabudi untuk bentuk komitmen dan seperti apa mau kita lakukan, termasuk bila perlu sampai dengan MOU dengan teman-teman di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Bila perlu kita launching MOU-nya, di mana semua mahasiswa boleh memilih kemana mau kuliah untuk 2 semester di luar perguruan tingginya. Saya kira ini peluang untuk kita memulainya. Nanti kita buatkan acaranya, mudah-mudahan ini bisa berhasil dan bisa kita launching di masa depan. Oleh sebab karena itu nanti kita undang beliau-beliau ini bertiga untuk bisa hadir di LLDT dan kita bisa rancang bagaimana baiknya di masa depan. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah Pak Direktur Belmawa masih hadir, soalnya di tab saya nggak kelihatan. Sepertinya sudah keluar, Prof. Sudah keluar, oke. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tutup acara ini. Mudah-mudahan berkenan dengan acara ini dan pasti akan ada kelanjutan dari acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas komitmennya, terima kasih atas keikutsertaannya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk Universitas Medan Area dan Universitas Pembangunan Pancabudi atas peran sertanya memberikan best practice untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Ivan Elizabeth Purba yang sudah menjadi moderator acara ini. Acara ini berlangsung dengan baik. Saya kira penghargaan untuk Dr. Ivan atas hal ini, Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tutup acara ini. Sekali lagi, jalan-jalan ke Muara Enim, singgah sebentar ke Bukit Tinggi, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, acara ini kita tutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat sore, Prof. Terima kasih. Semua, saya salut. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Ivan. Terima kasih semuanya. Rektor. Ya.